Jadi pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan dan kesehatan yang Allah boleh izinkan kami boleh berkumpul dan beribadah di rumah kami masing-masing. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah secara daring. Kiranya Allah yang memberikan pengertian kepada kami boleh memahami firman Tuhan dan juga ikut dalam peribadahan. Kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu untuk boleh setia melayani di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada hari ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memulai hari ini, kakak dan abang mengajak adik-adik untuk semangat kita puji Tuhan dengan sebuah lagu Yesus Pokok. Selamat hari Minggu adik-adik, gimana kabarnya? Sehat? Sukacita? Ya pasti, Tuhan selalu akan memberikan sukacita buat adik-adik dan kakak abang guru sekolah minggu di rumah. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk terlebih dahulu kita berdoa. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa.
Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk di pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami dari tempat tidur dan kami boleh bernafas. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami pengetahuan agar kami boleh tahu isi hati firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah masing-masing sama seperti kakak membuka Alkitabnya. Oke, kita baca firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adayah dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang kanan dan ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, kakak akan menjelaskan firman Tuhan sama adik-adik tentang seorang raja yang bernama Yosia. Raja Yosia adalah raja yang dipilih untuk menggantikan bapak dan kakeknya yang dulu menjadi seorang raja. Jadi adik, nanti kakak akan memberikan suatu film animasi tentang bagaimana sih sebenarnya Raja Yosia waktu memimpin kerajaan bangsa Israel. Nanti adik-adik menonton video singkatnya tentang Raja Yosia, raja yang benar di mata Tuhan. Oke adik-adik, selamat menonton film yang kakak berikan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih. Karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat melakukan hal-hal yang jahat diberitahu, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Oke adik-adik, gimana film yang adik tonton? Menarik kan? Ada suatu film tentang seorang Raja Yosia yang memerintah kerajaan bangsa Israel.
Oke adik-adik, kakak akan menjelaskan sedikit tentang Raja Yosia. Raja Yosia pada waktu itu memimpin kerajaannya pada waktu usia 8 tahun. Dia sangat muda, tapi dia masih muda, namun ia sangat takut sama Tuhan. Dia menghormati Tuhan, dia menghormati orang tuanya. Dan di saat dia masih muda, dia menjadi raja yang begitu taat. Dia tidak pernah berbuat nakal, berbuat jahat, dan tidak pernah menyakiti sesamanya. Oke, pesan firman Tuhan yang sampai kepada adik-adik pada hari ini, kakak akan memberikan suatu pesan, yaitu yang pertama, seorang Raja Yosia adalah raja yang sangat muda, tapi dia rajin menabung. Yang kedua, dia sangat sering menolong dan membantu orang-orang sesamanya dan juga rakyat-rakyatnya. Yang ketiga, dia adalah anak kecil dan dia seorang raja yang selalu membantu ibu dan ayahnya. Yang keempat, dia adalah seorang raja yang sangat menghormati, rajin beribadah, dan juga selalu mengingat untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, 4 poin yang kakak sampaikan tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Oke, kakak sekarang mengajak adik-adik untuk angkat tangannya dua-dua, lalu ambil tangan kanan yang letakkan di sebelah bahu sebelah kiri dan katakan, aku mau hidup benar. Oke, kita ulangi lagi ya. Aku mau hidup yang benar. Ganti kata aku menjadi namanya sendiri, sama seperti kakak, Kak Mika. Kak Mika mau hidup yang benar. Oke adik-adik, ini adalah tekad firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik boleh melakukan dan diberkati oleh firman Tuhan hari Minggu ini. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan tentang bagaimana seorang raja yang muda, yaitu Raja Yosi, Engkau pilih menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dan kami percaya Tuhan juga menyediakan, memperlengkapi anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, terlebih menjadi berkat bagi sesama dan keluarganya. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati sepanjang adik-adik boleh beraktivitas di rumahnya masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.